Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war-ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Sebenarnya sederhananya maksud singgahnya kita di dunia ini adalah untuk kemudian mengambil kembali, meraih kembali, membutuhkan kembali janji setia yang pernah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini terkadang terbalik-balik, Pak. Terkadang berlawanan, tidak bersesuaian dengan kenyataan. Coba kita lihat, waktu kita lahir di dunia ini, kita yang menangis. Orang-orang malah tertawa. Kan kebalik, Pak. Giliran kita mati, bagi orang beriman itu adalah hari raya, dia tersenyum. Orang-orang malah menangis. Ini yang benar yang mana? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita hadir di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala cuma berikan dua pertanyaan saja. As-su'alain, dua pertanyaan saja. Siapapun orangnya, Pak, seberapa apapun tingginya pendidikannya, tetap saja pertanyaannya cuma dua. Pertanyaannya cuma dua. Soalnya sudah dibocorkan oleh Rasulullah, beserta jawabannya sekalipun diberikan oleh Rasulullah. Kalau anak sekolah, Pak, mata pelajarannya sampai 11, kadang-kadang sampai 13 untuk jurusan tertentu. Soal yang diberikan 60 nomor. Masya Allah, 60 nomor untuk 13-14 mata pelajaran. Masih banyak juga yang lulus. Padahal itu dirahasiakan. Dari pusat sudah disegel, dikawal dengan pengamanan dan sebagainya, melewati gunung, melewati laut dan sebagainya, dikawal sampai ke meja ujian, diperlihatkan masih dalam keadaan tersegel. Kemudian dibagikan dan banyak sekali yang lulus. Boleh jadi pada 100% yang lulus. Pertanyaannya dirahasiakan, jumlahnya banyak. Tapi ternyata untuk persoalan hidup kita, pertanyaannya cuma dua. Soalnya sudah dibocorkan oleh Rasul, jawabannya sudah diberitahu, tapi Rasul menangis melihat keadaan kita. Ternyata sedikit sekali di antara kita yang bisa menjawab dengan benar. Allah, inilah yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam semakin banyak menangis. Inilah yang kemudian menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam takut, karena kita menganggap sepele persoalan-persoalan dosa. Terkadang kan kita bilang, makruh saja itu. Makruh itu apa, Pak? Makruh itu dibenci oleh Allah. Kalau Allah yang sudah benci, Masya Allah, kiamat bagi kita. Jangankan Allah, istri kita saja sudah tak buatkan kopi di petang pagi hari, sudah kiamat, sudah seolah-olah kiamat dunia. Sampai di rumah kemudian istri kita dia membelakangi, sudah tidak ada gunanya harta dan sebagainya. Bagaimana kalau Allah yang benci dengan kita, sementara persoalan-persoalan itu kita anggap enteng, sepele dan biasa? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam persoalan agama tidak ada yang sepele. Pada saat di akhirat nanti baru kita pahami, ternyata benar, sekecil-kecil daripada apa yang hari ini kita memiliki di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan ganjaran, maka jangan pernah berusaha untuk
nanti di akhirat. Tak mampu dunia ini untuk menanggung, Pak. Tak mampu dunia ini untuk menampung. Ketika sebenarnya ada satu orang yang maksa, satu orang saja, Pak. Satu orang yang maksa, ya Allah, sudah dibiarkan saya yang penting dibayar tulis sekarang di dunia. Saya punya ganjaran pahala sholat. Satu kali saja sholat qobliyah subuh yang diterima, Pak. Apa yang kemudian dijelaskan? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti kita semua harus menyingkir, Pak. Dengan sebab satu orang memaksa akan dibayar tunai ganjaran pahala. Sehingga orang-orang beriman dia yakin bahwasanya sekecil-kecil yang dia miliki di dunia ini akan datang kegembiraan nanti di akhirat sana ketika Allah Subhanahu wa taala serukan fadkhulil jannah fa inna laka minad dunya wa asyara amsalha, supaya kemudian, Pak, kita tidak merasa kecil hati. Kan banyak orang yang putus asa dalam amal, baik masuk pajak semua kaya, tapi kok begini-gini di kehidupan, kok ekonomi dan sebagainya. Akhirnya minder dan cemburu dengan orang yang tidak sholat. Ya Allah, dia masuk pajak nggak weh, pedek sogi. Ya Allah, dia masuk pajak nggak weh, pedek menteri pangkalan dan sebagainya. Bukan itu tatarannya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita nanti di dalam kehidupan akhirat. Ketika di surat Al-Fadkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam syurga. Fa inna laka minad dunya, sesungguhnya bagi kalian semua ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian dibandingkan dengan seluruh dunia beserta isinya. Jangankan Kota Bali ini, Pak, jangankan Sulawesi Selatan, Indonesia, seluruh dunia, Pak. 7 petala langit, 7 petala bumi, segala yang ada di atas langit dengan segala keindahan meteor dan sebagainya, segala apa yang di bawah bumi dengan berbagai tambang dan sebagainya, itu akan menjadi milik kita. Fadkhuli fil jannah fa inna laka minad dunya, sesungguhnya ganjaran terkecil yang Allah akan berikan kepadamu wa asyara amsalha minad dunya, 10 kali lipat lebih besar daripada dunia ini. Itu yang paling kecil, Pak. Bagaimana coba kalau ternyata Masya Allah setiap sholat kita itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, bisa mendatangkan keridhaan Allah. Setiap perjuangan dan amal-amal kita ini bisa kemudian menjadikan sebab kemudahan bagi ibu, bapak, anak dan istri kita sampai kemudian mereka berada di jannah. Karena itulah kita semua ini datang di dunia diberikan 2 ujian, dan sebenarnya kita mau bertanya dengan diri kita, ujian apa itu? Wal ula, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada kita untuk semua keadaan, yakni as-su'alul iman, pertanyaan tentang iman. Iman kita yang dipertanyakan pada semua keadaan. Nareko malasaki, nareko matuki, nareko matdekani dan sebagainya, apapun keadaan kita, yang pertama kali ditanyakan adalah iman kita. Siapa yang mendatangkan penyakit? Siapa yang mendatangkan lapar? Siapa yang mendatangkan haus? Siapa yang mendatangkan suasana dan keadaan? Kalau kita keliru menjawab, Pak, tidak perlu pikir. Weh, madam kakak asal kena tinggi matahari tapi matahari. Kan begitu, Pak. Allah, lapar saya ini karena memang sudah lewat jam makan. Kalau kita pemahamannya begitu berarti kita keliru, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab dari kalangan manusia sebangsa kita semua. Kalau saja ashabul kahfi Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada kelaparan dan kehausan, bukan cuma 1 waktu makan 1 hari, 300 tahun lebih Allah bebaskan dia dari perasaan lapar dan haus. Kenapa dengan kita hari ini yang baru 1 kali waktu makan merasa lapar kemudian dikatakan, oh iya dewa memang waktu makan, sehingga kita kena akhirnya dibilang karena seperti ini dan seperti ini. Maka yang mulia, keadaan itu Allah Subhanahu wa taala
Ana 'inda dhanni 'abdi fadhannini khaira. Ana 'inda dhanni, aku menurut apa yang ada di dalam hati kalian. Narik ini sebenarnya Allah ingin angkat derajat kita sebagai sahibud doa, yang mana doa kita itu lebih makbul daripada doa 40 wali, Pak. Kita orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi Allah ingin angkat derajat kita itu lebih mulia dari 40 wali. Sehingga kemudian pada saat kita sakit, kalau kita tak tahu makom tempat itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk berdoa. Yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka luas-luas pintu penerimaannya atas doa-doa kita. Maka Masya Allah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika teraniaya, terzalimi, doa kepada Allah. Fadhannini khaira, maka sangka baiklah kepadaku. Sangka baiknya kita kepada Allah ini, Masya Allah, ya Allah, jadikanlah ini sebagai sebab Engkau bebaskan kami daripada nasab dan sakaratul maut. Jadikanlah ini sebagai sebab Engkau gugurkan dosa-dosa kami sehingga kami menghadap kepadamu dalam keadaan bersih. Jadikanlah ini sebab untuk kemudian semakin memudahkan dan menerangkan perjalanan ibu bapak kami di alam barzakh. Kalau kita salah paham, kalau kita keliru dan berprasangka buruk dengan Allah, maka ini parah, Pak. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Malah sekimatu kita tidak tahan, kita punya mulut, teraniaya kita, apa bilang? Cala kepala darah, apa cala tahu? Sangka baik dengan Allah perlu kita jaga. Karena inilah kemudian ujian yang pertama yang dilihat kepada setiap jiwa, setiap orang, siapapun kita. Tapi kan masih ada pertanyaan yang kedua, soalan yang kedua. Wassu'alul tsani, pertanyaan yang kedua. Mungkin kita sudah lolos dalam pertanyaan pertama. Insyaallah semua ini datangnya dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua ini adalah as-su'alul minal iman, pertanyaan atas iman. Bagaimana keimanan? As-su'alu 'alal amal, pertanyaan atas amal. Yang ditanya kita ini adalah amal kita. Kalau kita lapar, kemudian kita diperintahkan untuk makan, adakah kita yakin supaya itu bisa bernilai ibadah? Inilah kembali kepada ayat yang pertama tadi, supaya semua yang kita buat itu bisa bernilai ibadah. Makan, minum, tidur, Masya Allah, bahkan masuk ke dalam tandas bernilai ibadah. Kalau kita tak faham dan kemudian tidak menganggap itu sebagai ibadah, sebenarnya rugi sekali kita. Coba Pak kita bagi, ya, 24 jam. Waktu tidurnya kita berapa? Rata-rata 8 jam. Waktu kerjanya kita berapa? Rata-rata 8 jam. Berarti sudah 16 jam. Masih tersisa 8 jam. 8 jam yang lain itu kita gunakan untuk apa, Pak? Untuk dagang, ini, itu, main catur, main bola, main takraw dan sebagainya, macam-macam. Sekarang, di mana sholatnya kita? Berapa menit kita sholat, Pak? Kalau sholat kita mengandalkan, sebenarnya rugi kita. Sebenarnya kalau sholat kita andalkan, Pak, rugi kita. Coba kita hitung, Pak, berapa menit yang sholat? 5 menit. Dikali 1 hari kali 5, 25, taruhlah 30 menit kita sholat. 30 menit kita sholat. Kalau sholat saja kita akan nyatakan sebagai ibadah, berarti 23,5 menit, 23,5 jam. Itu nilainya apa, Pak? Temaka logika. Maka kalau mau dibagi tadi 24 jam itu dibagi 3. 24 dibagi 3, 8 jam. Sepertiga hidup kita yang disikapi oleh Rasul, a'malu ummati ma baina 60 wa 70 sana. Usia umatku hanya di antara 60 70 tahun. Maka 60 dikali 1 bagi 3, 20 tahun umur kita gunakan untuk tidur. Berarti kalau tidur kita tidak nilai ibadah, 20 tahunnya kita bernilai sia-sia. 20 tahunnya kita gunakan untuk di sawah, ladang, empang, kantong, kebun toko dan sebagainya. Maka kalau
sehingga Rasul ajarkan inilah amal. Maka kita mau lihat bagaimana amal supaya semua bisa bernilai ibadah. Yang dicontohkan oleh Rasul, mau masuk ke kebun, berangkat ke pasar, berdagang dan sebagainya, menjumpai istri, bahkan kemudian mau makan minum, apa saja yang kita buat, semua akan bernilai ibadah. Bahkan ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Ketika Allah rindukan dan diberikan kebebasan kepada Rasul, terserah kepadamu ya Rasulullah, seberapa banyak yang engkau minta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tamassaka bi sunnah 'inda al-fasadi ummah falahu ajru mi'ati syahid. Maka memasaknya kita inilah dalam amal. Digigit dengan gigi geram, didekat, dipeluk dengan kuat, tidak terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Karena memang konsekuensinya ketika hari ini kita mau melakukan amal seperti mana yang dicontohkan oleh Rasul di tengah-tengah rusaknya umat, siap-siap saja Pak kita dilecehkan, dipandang sebelah mata, orang mengisingkan mata dan sebagainya. Akhirnya Masya Allah, ternyata konsekuensi itulah yang kemudian Rasul minta kepada Allah untuk diberikan ganjaran, falahu ajru mi'ati syahida. Ya Allah, saya minta berikan ganjaran kepada mereka, orang yang telah merelakan hatinya luka karena dicaci maki, orang yang telah merelakan hatinya luka karena kemudian dia dilecehkan dan sebagainya. Berikan kepada mereka ganjaran 100 mati syahida. Satu syahid saja sudah dijamin surga, tapi Rasul minta 100 mati syahid. Maka sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, mereka minta penjelasan, ya Rasul, kenapa banyak sekali itu ganjaran diberikan kepada umat akhir zaman kepada kita? Maka Rasul menjelaskan, mereka para sahabat mungkin jasadnya yang luka, mungkin nyawanya yang terkorban, tapi umat akhir zaman mereka telah mengorbankan hati dan perasaan. Luka hatinya, hancur hatinya, hangus perasaannya hanya untuk menanggung malu, untuk amal-amal yang dicontohkan oleh Rasul. Maka kalau kita makan Pak dengan cara kita, tidak ada nilai apa-apa. Tapi kalau kita makan dengan cara Rasul, berdagang dengan cara Rasul, muamalah muasyarah dengan cara Rasul, semua akan bernilai ibadah. Pegang teguh senantiasa itu, sehingga kemudian jadilah kita orang-orang yang istiqomah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu metode, salah satu cara untuk menjadikan hakikat sunnah amal itu dalam wujud dalam diri kita ketika kita keluar di jalan Allah. Dan metode ini pun juga telah dicontohkan oleh Rasul untuk kemudian membuat para sahabat mereka ini datang dalam keridhaan Allah.